warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nih nama kakak Dahlia Anggraini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pendapatan nasional. Mungkin adik-adik sering kan melihat orang-orang mencari pekerjaan. Mengapa orang-orang mencari pekerjaan? Pasti adik-adik semua udah tahu jawabannya, yaitu untuk memperoleh pendapatan. Nah, begitu juga dengan negara. Negara pun berusaha memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai segala kebutuhan negara. Pendapatan negara juga dapat dijadikan acuan kesejahteraan suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Adik-adik udah tahu belum apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Konsep pendapatan nasional terdapat 6 komponen. Yang pertama yaitu GDP, yang kedua yaitu GNP, yang ketiga NNP, yang keempat NNI, yang kelima PI, dan yang keenam DI. Nah, untuk komponen-komponen tadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ya adik-adik, kita akan membahas mengenai GDP. GDP atau sering pula kita sebut dengan Gross Domestic Product atau disebut juga dengan Produk Domestik Bruto adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. GDP dihitung dari produk warga negara Indonesia dalam negeri dan warga negara asing dalam negeri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai GNP. GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Adapun rumus untuk menghitung GNP ini yaitu GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai NNP. NNP adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Untuk rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai NNI. NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya saja, pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. Nah, adapun rumus untuk menghitung NNI ini yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada PI. PI adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Adapun rumus untuk menghitung PI ini yaitu NNI ditambah biaya transfer dikurang laba yang ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Selanjutnya kita akan masuk nih ke komponen terakhir yaitu DI. DI adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Dasarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misalnya nih pajak penghasilan. Adapun rumus untuk menghitung DI ini yaitu PI dikurang pajak langsung. Baiklah adik-adik, bagaimana? Sudah paham mengenai pendapatan nasional? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, kakak udah
Dan untuk jawabannya bisa adik-adik lihat di sini. Adik-adik udah tahu belum tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional ini? Adapun tujuan dari pendapatan nasional ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui proses taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, untuk membuat rencana pembangunan. Nah, adapun manfaat dari pendapatan nasional ini yaitu yang pertama, sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari kurun waktu ke waktu. Yang ketiga, yaitu dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang keempat, yaitu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, keadaan alam. Yang ketiga, ketersediaan modal. Yang keempat, stabilitas dan kebijakan. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk pendekatan perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi, yaitu dapat kita menggunakan rumus Y sama dengan P1 dikali I1 ditambah P2 dikali Q2, di mana P ini adalah price atau harga dan Q adalah kuantitas. Yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima rumah tangga konsumen, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Pendekatan pendapatan nasional diperoleh dari Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah rent atau sewa, W adalah wage atau upah atau gaji, I adalah interest atau bunga, P adalah profit atau laba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan pengeluaran, yaitu perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Adapun jenis-jenis dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk konsumsi, yang kedua, pengeluaran untuk investasi, yang ketiga, pengeluaran pemerintah, yang keempat, pengeluaran untuk ekspor, dan selanjutnya yaitu impor. Untuk pendekatan pengeluaran ini dapat kita cari menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan J ditambah I ditambah G ditambah X dikurang F, di mana J adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran dari kakak mengenai materi pendapatan nasional. Oke adik-adik, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.